Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 84. Tapi besok ya enggak full lagi, Yang. Kan ada tamu bulanan, sergah Kalandra mengoreksi anggapan sang istri. Papa bilang, mau kebon mandiri saja, kalau iya, ya memang risikonya gitu. Balas Arum. Kalandra mengangguk, iya, kebon mandiri saja. Takutnya kalau sampai kebon yang lain, kamu jadi enggak mens. Darah yang harusnya keluar jadi enggak keluar, khawatirnya malah jadi efek ke kesehatan kamu. Arum mengangguk paham, sebelum akhirnya ia maupun Kalandra kompak menoleh ke depan. Karena walau sudah malam, pintu masuk sengaja mereka buka sempurna. Mereka sampai merasakan dinginnya udara malam yang memang segar. Kini, mereka menatap bahagia kedatangan Widi yang digandeng sekretaris Lim. Keduanya baru pulang setelah memeriksakan kehamilan Widi. Pacaran terus, ucap Widi karena walau bukan di kamar, Arum dan Kalandra tak segan menempel. Keduanya masih berpelukan dan sepertinya memang baru saja terjadi momen spesial. Kalandra dan Arum hanya tersenyum lepas. Gimana hasilnya? Sehat semua, kan, janin dan mamahnya? Tanya Arum sengaja sedikit geser dari Kalandra agar tubuh mereka tak lagi benar-benar menempel. Alhamdulillah sehat semua, tapi tadi antre, ya pasien ya tamu dokternya, balas sekretaris Lim. Arum menatap heran Widi. Serius, si Widi sehat? Biasanya setiap hamil, dia beneran kayak jeli kebanyakan air. Kebanyakan, lembeknya kayak enggak bernyawa, kan? Ia berangsur berdiri kemudian meraih sebelah tangan Widi. Ia merengkuh dan mengajak adiknya itu untuk duduk di sebelahnya. Hamil yang sekarang, aku memang merasa sehat. Dari tadi pusing mual pun, sepertinya memang efek mabuk perjalanan. Setelah dikerokin dan hasilnya merah sampai hitam, rasanya ya enteng kayak orang sehat. Jelas Widi yang kemudian tersenyum pada sang suami yang duduk di sofa tunggal sebelahnya. Beda suam beda rasa, sama suami yang sekarang sehat karena memang suami yang sekarang waras. Alasan dulu sakit kena mental kan karena suami kalian kurang waras, komentar Kalandra sembari membuka tutup stoples nastarnya. Widi yang sempat tak bisa berkata, karena syok, refleks tertawa. Ia tak hanya menertawakan Arum karena ia juga menertawakan dirinya sendiri. Karena seperti yang Kalandra katakan, Widi dan Arum memang korban suami kurang waras. Di sebelahnya, Arum juga menjadi sibuk menahan tawa. Insya Allah, hamil sekarang bakalan sehat terus, komentar sekretaris Lim yang ikut tertawa karena ucapan Kalandra. Amin, ketiga orang yang bersama sekretaris Lim termasuk itu Widi, kompak mengaminkan ucapan yang juga bagian doa dari sekretaris Lim. Duh, suasana gini enaknya makan rujak apa pecel. Pah, besok menu-nya pecel lontong sama mendoan dan kawan. Kawan, ya, usul Arum bersemangat. Kalandra yang tengah mengunyah nastar di dalam mulutnya, segera mengangguk sambil tersenyum riang. Ia bahkan sampai memberikan kedua jempolnya kepada sang istri. Widi menatap manja sang suami, sayang, ini sebenarnya yang hamil aku. Apa Mbak Arum sih, kedua makanan itu kan, ibarat makanan wajib orang ngidam. Sekretaris Lim menahan tawanya, kamu mau? Iya, balas Widi benar manja. Ah, kamu kelamit, paling aji mumpung kalau hamil apa dimaui, ledek Arum yang kemudian tertawa diikuti pula oleh Kalandra. Kalian tahu, kelamit, artinya apa? Kelamit artinya apa? Apa pengin? Tawa Kalandra dan Arum makin tak terkendali karena Widi sengaja pamer kemesraan kepada mereka. Widi beranjak berdiri kemudian duduk di pangkuan sang suami. Layaknya anak kucing yang sedang sedih sekaligus ingin dimanja, Widi meringkuk di dada sekretaris Lim. Ayo kita cari pecel sama rujak keluar, bujuk sekretaris Lim penuh perhatian sembari menimang Widi layaknya memperlakukan bayi. Arum langsung terkikik jahil bersama sang suami, walau pada akhirnya, ia yang turun tangan membuatkan pecel untuk Widi sekalian yang lainnya. Suasana lebaran begini, biasanya jarang banget yang dagang. Kalaupun ada, pasti laris banget. Semacam pecel pasti cepat ludes, soalnya kalau di kampung kebanyakan malah jualan mie ayam sama bakso. Lim, kamu sama Mas Kala, petik jambu air sama belimbing di depan rumah makan,
Ya, ucap Arum sambil bergegas berdiri dan siap ke dapur untuk menyiapkan pecelnya. Kalandra dan Sekretaris Lim langsung bertukar tatapan. Di pohon belimbingnya ada sarang tawon. Sementara di pohon jambu banyak kerangkang atau itu semut merah yang ukurannya besar dan kalau sekali gigit langsung nusuk sampai ke tulang, ucap Kalandra sengaja menjelaskan kepada Sekretaris Lim yang ia pergoki menjadi terlihat takut. Mas Kala jangan nakutin suamiku, ucap Widi yang juga menertawakan ekspresi ngeri sang suami. Malam, di tengah semilir angin yang bikin merinding, 3 laki dewasa tengah memandangi pohon jambu air yang bersebelahan dengan pohon belimbing. Di sebelah ketiganya, suasana rumah makan milik Arum sudah sangat sepi karena kini sudah pukul 11 malam. Sudah tidak ada aktivitas di dalam sana. Mereka adalah Sekretaris Lim, Kalandra, dan juga Tuan Mahesa yang berdiri berjejer mirip 3 sekawan. Andai tadi kita kesininya lebih awal, pasti biasa minta bantuan karyawan. Biasanya kalau abis tarawih, mereka rujak rame, ucap Kalandra. Walau lebaran, sekitar pukul 1 tadi, warung tetap buka. Kenyataan tersebut terjadi lantaran permohonan khusus dari pembeli yang beberapa di antaranya sudah sampai membayar pesanan untuk keperluan lebaran. Kalandra yang berdiri di tengah, di antara kakak beradik Sekretaris Lim dan Tuan Mahesa, mengarahkan senter di tangan kanannya ke kedua pohon di hadapan mereka. Jadi kangen tarawih, biasanya yang jarang karena fokus kerja atau malah kecapaian. Kemarin nyaris full gara sudah punya istri yang solehah, ucap Sekretaris Lim masih fokus mengawasi setiap sorot senter yang Kalandra arahkan. Ia tak tahu jika kedua pria di sebelahnya, sudah langsung memperhatikannya akibat pengakuannya. Kangen tarawih, apa kangen istri? Kalau dari pengakuanmu barusan, jatuhnya itu kangen tarawih sama kangen istri, ucap Kalandra mengoreksi anggapan Sekretaris Lim. Tapi kalau jatuh itu sakit, Kal. Tadi kamu bilang jatuhnya, ucap Tuan Mahesa yang juga mengoreksi anggapan sekaligus ucapan Kalandra. Kalandra menatap Tuan Mahesa, sempat bengong sebelum akhirnya ia malah tertawa, adik sama kakak sama saja. Kalau dihadapkan sama Pak Haji dan mereka dibawa ngobrol muter, pasti mereka keder karena mereka terlalu lurus, batin Kalandra. Setelah sampai berdeham, Kalandra berangsur menyikapi keadaan dengan serius. Itu sarang tawon, yang tawonnya kalau sekali mengantuk langsung benjol dan bisa bikin sakit 3 hari 3 malam kalau enggak langsung diobati ke dokter. Nah, itu semut merah raksasa yang orang sini sebut kerang-kerang dan kalau gigit langsung menancap susah dicabut mirip orang yang telanjur bucin. Sudah, Lim yang maju, panjat. Kan istri Lim yang ngidam. Aku di sini bantu doa sambil arahin senter ke pohon, ucap Kalandra bisik sambil terus mengarahkan senternya ke pohon. Mendengar informasi dari Kalandra yang malah lebih mirip dengan nakuti, Sekretaris Lim dan Tuan Mahesa, refleks saling menoleh. Lagi keduanya tegang bahkan takut. Lebih takut lagi karena senter Kalandra mendadak mati efek kehabisan daya. Oalah aku lupa cas senternya. Dayanya pasti habis setelah semalaman buat main Mas Aidan ngikutin orang takbiran, ucap Kalandra sambil mengawasi senter berwarna hitam dan ada stiker Upin dan Ipin kesayangan Aidan. Bahkan Aidan juga yang menempelkan stiker tersebut di sana. Ya sudah, Koko kan kakak aku. Ayo kita panjat rame. Gotong royong, sekalian buat Alea kan juga lagi hamil, ajak Sekretaris Lim cari aman. Mendengar ucapan Sekretaris Lim barusan, Kalandra yang menunduk dan perlahan membungkus sebenarnya sedang menahan tawa. Asli, pria, lurus ini beneran gokil. Kakak, adik sama saja. Padahal tuh sarang tawon, tinggal sisa kemarin saja. Logikanya, kalau karyawan saja sudah biasa metik buat rujak, masa iya seseram yang aku kabarkan, sekelas Pak Haji saja sering makan jambu sama belimbingnya di pohon langsung. Paling cuma digigit kerangkang dikit, batin Kalandra. Ya sudah, ayo cepat. Hati saja, takutnya malah istri kita enggak sabar, terus datang dan mereka nekat manjat sendiri. Jangan lupa, istri kita beda dari wanita kebanyakan. Sekelas Wari Asteris A saja bakalan mereka lawan. Apalagi kita para suami yang selalu menyayangi mereka, lanjut Kalandra. Sekretaris Lim dan Tuan Mahesa kompak maju. Keduanya memberanikan diri untuk mengelabuhi para tawon dan juga semut menyeramkan yang Kalandra ceritakan. Sementara itu, di rumah orang tua Kalandra,
Para wanita sudah nyaris beres membuat pecel. Bumbu pecel yang Arum buat sudah beres diulek. Alea yang menggoreng mendoan, juga sudah menggoreng tempe terakhirnya. Termasuk juga dengan Widi yang sudah meniriskan daun lembayung atau itu daun kacang panjang yang baru beres direbus menemani sayuran lain di tampah plastik. Di ruang keluarga, anak tengah main dengan kakek nenek sambil menonton acara di televisi. Belum ada tanda para suami pulang, setelah Widi memastikan dari pintu menuju ruang keluarga. Belum datang juga, tanya Alea kepada Widi sembari meletakkan satu piring lebar berisi mendoan panas karena baru beres digoreng. Masa iya harus disusul? Ini aku mau bikin bumbu rujaknya, ucap Arum masih duduk di lantai dan baru saja beres memindahkan bumbu pecel buatannya ke dalam kotak. Sudah 1 jam lebih padahal, ya, ucap Widi sembari mencicip rebusan kacang panjangnya. Kalau Pak Haji, aku maklum karena dia sudah terbiasa celengean buat cari janda. Lah, suami kita, ujar Arum. Harusnya mereka baik saja, ucap Alea. Tanpa direncanakan, ketiganya yang kompak diam juga kompak bertukar tatapan. Membuat suasana di sana menjadi hening, hingga ketiganya mendengar suara Ciko dan Aidan yang kompak memanggil papa mereka. Nah, itu pulang, seru Widi langsung bersemangat. Ya sudah, aku buat sambalnya dulu, ujar Arum bersiap mencuci koetnya ke wastafel di sebelah. Bahan bumbu untuk rujak sendiri sudah disiapkan, tinggal dihaluskan. Penuh perjuangan hanya untuk mendapatkan 2 kantong buah ini, ucap Sekretaris Lim yang sudah sampai tidak memakai kacamata. Widi tersipu dan perlahan tersenyum penuh kegirangan, kacamata papa kemana? Pecah, jatuh, balas Sekretaris Lim. Papa jatuh juga, sergah Widi langsung khawatir. Sekretaris Lim menggeleng, enggak, cuman kacamatanya saja. Soalnya gelapan. Malahan yang jatuh, Koko sama Mas Kala. Mereka yang kebagian dibawa buat ambil setiap jambu sama belimbing yang aku petik sekalian arahin senter HP-nya, kan. Ada bunglon jatuh ke wajah mereka. Terbirit mereka karena kaget, terpleset, dan aku yang ikut kaget juga nyaris ikut jatuh tapi alhamdulillah hanya kacamatanya saja, ucap Sekretaris Lim. Bukannya khawatir, Alea dan Arum malah kompak menahan tawa. Tragedi bunglon, ucap Arum sembari mencuci koetnya. Malam bahkan nyaris dini hari, kediaman orang tua Kalandra masih ramai. Semuanya masih asyik menikmati pecel dan juga rujak di tengah obrolan hangat yang menyelimuti. Apalagi momen layaknya kini jarang terjadi kecuali di acara tertentu. Bersamaan dengan itu, Kalandra yang baru ingat kabar terbaru Pak Haji dan Ibu Fatimah juga mendadak jadi fokus perhatian. Sebab kabar terbaru hubungan Pak Haji dan Ibu Fatimah menjadi pelangi dalam kebersamaan mereka. Banyak tawa dan juga prediksi yang hadir atas kabar hubungan Pak Haji dan Ibu Fatimah. Namun para wanita kompak, mereka yakin bahwa Ibu Fatimah akan menjadi janda sekaligus pelabuhan terakhir Pak Haji mengingat Ibu Fatimah memiliki watak tegas sekaligus keras. Sekitar pukul 4:30 pagi, Pak Haji terpaksa mengguyur Anggun maupun Supri menggunakan 1 baskom air lantaran keduanya tetap tidur. Walau Pak Haji sudah menggedor pintu kontrakan keduanya tinggal, berulang kali. Anggun dan Supri diberi tempat tinggal khusus dan itu di kontrakan depan kontrakan Septi tinggal. Tentunya, Pak Haji memiliki alasan khusus kenapa dirinya sampai nekat mengguyur keduanya. Sebab selain Pak Haji sudah menjelaskan setiap jadwal yang harus Anggun dan Supri patuhi, Pak Haji juga menegaskan semua yang ikut Pak Haji tidak boleh meninggalkan salat wajib dan biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid sebelah yang memang masih milik Pak Haji. Di depan pintu kontrakan masing-masing, Dr. Andri dan Septi yang sudah bersiap ke masjid, refleks menghela napas sembari menunduk lemas. Mas, aku jadi khawatir. Gara urus Anggun sama si Supret, Pak Haji malah sakratul mautnya dipercepat. Aku berani taruhan, Mas. Tuh gajah sama jerapah pasti tetap pulas walau tidur di genangan air, yakin Septi yang sudah memakai mukena lengkap. Belum genap 3 detik Septi tutup mulut. Dari depan pintu kontrakan depan, Pak Haji sudah berteriak meminta Septi membantunya. Buang kedua mayat wujud manusia ini ke kolam lele Dumbo belakang, lanjut Pak Haji. Septi langsung panik, kan, Mas? Bener, bergegas ia masuk ke kontrakan sambil melepas mukenanya. Septi yang sudah tahu kelakuan Anggun dan Supri saja, langsung pusing menghadapi tingkah keduanya.
Apalagi dokter Andri yang baru tahu. Ada orang seperti itu, ya, pantas rumah tangga Arum dan bapaknya Aidan hancur, ucap dokter Andri yang memang mendadak migran. Manusia apaan? Pak dokter, ini sih mayat wujud manusia, sewot Pak Haji kewalahan memboyong Anggun, padahal ia hanya mengangkat kedua kaki Anggun. Septi yang mengangkut 80% badan Anggun, sampai berkeringat parah sekaligus gemetaran. Padahal, Anggun yang diseret Septi dan Pak Haji menuju kolam ikan lele Dumbo belakang kontrakan Anggun, benar cuek dan tetap tidur. Dokter Andri yang tidak tega melihat Septi dan Pak Haji, selain dokter Andri yang merasa tak habis pikir kepada Anggun, tergerak hatinya untuk membantu. Kolam ikan Dumbo seolah terkena tsunami bersamaan dengan terjunnya tubuh Anggun yang dilempar oleh Septi ke sana dibantu Pak Haji dan dokter Andri. Septi mengembuskan napas panjang melalui mulut seiring ia yang sempoyongan. Septi memilih duduk asal di bangku kayu yang ada di sekitar kolam. Dokter Andri menatap prihatin Septi yang terlihat jelas kelelahan, sebelum kembali mengawasi kolam ikan lelenya. Air di kolam sampai luber kemana-mana. Beberapa ikan lele Dumbo berukuran cukup besar juga sampai ada yang terlempar ke daratan. Sementara yang terjadi pada Anggun, wanita itu panik sepanik. Paniknya kemudian memaki semua orang yang ada di sana. Dokter Andri yang juga sampai ngosan padahal hanya membantu sebentar, berkata, "Bah, ikannya bisa stres loh. Itu kan sama saja kena tsunami." "Ah, mau stres, mau jadi ikan terbang biar masuk TV sekalian, saya ikhlas Pak Dokter. Yang penting saya sudah lempar mayat wujud manusia ke sana," balas Pak Haji berkeluh kesah. Tak beda dengan dokter Andri, ia juga sampai ngosan. "Berani kamu marah, abis kamu jadi pakan Dumbo," kesal Pak Haji yang memilih duduk di sebelah Septi. "Susah banget sih kalau gini caranya. Tuh orang sekelas sama mama saya." "Bah," lanjut dokter Andri menghampiri Pak Haji. Namun, ia memilih berdiri dan tak sampai duduk. Yang namanya berubah kan wajib dari keinginan sendiri. Kalau enggak ya susah. Nah makanya, suntik mati saja sekalian, biar beres urusannya, Dok, sergah Pak Haji bersemangat. Kalau langsung disuntik begitu ya keenakan dia, enggak perlu merasakan siksa dunia, timpal Septi. Kalau gitu suntik lengop alias idiot saja kali, ya, usul Pak Haji menatap kedua wajah di hadapannya, silih berganti. Septi berangsur menatap dokter Andri. "Boleh dicoba itu mas." Dokter Andri buru menggeleng takut, terlalu ngeri. "Yang ada, saya kena kode etik," yakinnya. Pak Haji berangsur menunduk loyo. "Duh, capek gini jadi butuh semangat Umi Fatimah," keluhnya tanpa mengetahui bahwa ucapannya itu sukses membuat kedua sejoli yang ada di sebelahnya, kompak mesem. "Ayo kita salat subuh dulu. Itu si Ojan sudah azan. Udah, biarin saja dia di kolam. Keropos tuh daging gara digerogotin lele," ucap Pak Haji sembari berlalu dan menggandeng dokter Andri maupun Septi secara bersamaan. "Tolong, Anggun yang duduk di tempat biasa saja kesulitan, apalagi di dalam air layaknya sekarang, benar dibiarkan begitu saja." Berulang kali Anggun meminum air kolam. Tak terhitung sudah tubuh bongsor berlebihannya digerogoti lele Dumbo yang sangat gampang lapar layaknya dirinya. Rasa dingin yang begitu menyiksa, ditambah lagi serangan ikan lele Dumbo yang tak segan menggigitinya, membuat seorang Anggun menangis meraung. Anggun tak hentinya meminta tolong, membuat Supri yang awalnya tengah mandi untuk ikut salat subuh hendak menolong. Namun, Pak Haji yang menjaga Supri, melarangnya. "Salat dulu, baru tolongin istrimu," kesal Pak Haji, punya istri satu saja enggak becus urus, sudah berulah nidurin anak perempuan orang. "Pancen wudus emang kamu," tegas Pak Haji yang sampai menyamakan Supri dengan kambing. Supri tidak berani menjawab. Ia menunduk dalam kemudian menerima pakaian ganti dari Pak Haji berupa 2 buah koko lengan panjang dan sebuah sarung warna putih dan abu-abu. "Pakai itu buat ibadah. Kalau kamu sampai tetap dablek, kebangetan, nasibmu juga bakalan sama kayak istrimu." "Berendam di kolam," tegas Pak Haji. "Terima kasih banyak, Bah," ucap Supri sambil tetap menunduk dalam. "Jangan hanya berterima kasih karena kamu wajib berubah. Kamu wajib membimbing istri dan anakmu karena mereka tanggung jawab kamu. Mereka beneran murni tanggung jawab kamu. Bukan tanggung jawab orang lain bahkan itu keluarga istrimu,"
lanjut Pak Haji meninggalkan Supri begitu saja. Kali ini Supri tak kuasa menjawab, membuat Septi yang diam. Dia mengawasi dari depan pintu kontrakannya dan baru saja Septi tutup, menatapnya penuh benci. Jujur, Septi tak hanya membenci Supri setelah apa yang terjadi. Sebab, Septi juga sangat dendam dan entah sampai kapan semua itu bisa ia redam. Sungguh sebuah cobaan yang begitu besar bagi Septi harus berada di lingkungan sama dengan Supri. Luka tak berdarah itu sungguh Septi rasa, terlebih jika ia hanya diam dan menyimpannya layaknya sekarang. Layaknya sekarang, dada Septi terasa begitu pegal, bergemuruh menahan amarah yang menghasilkan sesak dan sangat menyiksa. Tak berselang lama, air matanya juga akhirnya berlinang, menyuarakan isi hatinya yang sudah berangkali menjerit sekaligus menangis. Beberapa warga dilibatkan dalam pengangkatan tubuh Anggun. Langit sudah sangat terang, cerah berhias matahari pagi yang juga panas. Anggun pun masih sadar, walau wanita itu tampak lemas sekaligus pucat. Walau jika lihat, warna kulit Anggun jadi jauh lebih cerah karena direndam di dalam kolam lele. Satu kata untuk tragedi hukuman terhadap Anggun dan menjadi bagian dari cara didik Pak Haji. Merepotkan, benar membuat satu kampung heboh, menariknya ramai menggunakan tali khusus. Supri yang otaknya mulai agak bersih, mengawasi penuh kegelisahan di samping kolam. Tentu hanya sebatas itu lantaran kondisinya yang tidak memungkinkan. Juga, Supri yang begitu karena menahan malu. Sebab kenyataan Anggun ada di kolam lele juga sampai diketahui penyebabnya. Pak Haji menceritakan semua latar belakang Supri dan Anggun yang sampai pernah menjadi pengemis, tahanan polisi, yang memiliki gaya hidup super malas dan terakhir membuat hidup anak-anaknya hancur. Paling membuat Supri malu, Pak Haji juga mengungkit kebiasaan Supri dan Anggun yang selalu memaksa keluarga Anggun khususnya Angga, untuk membiayai gaya hidup mereka yang mewah. Namun, dari semua kabar yang telanjur menyebar, satu hal yang Supri syukuri yaitu mengenai hubungannya dan Septi yang tak sampai diungkit. Namun Supri berpikir, alasan itu terjadi karena Septi memiliki posisi istimewa dalam kehidupan Pak Haji. Lebih tepatnya, Pak Haji sengaja melindungi Septi. Setelah susah payah diangkat ke daratan, tubuh Anggun langsung diguyur menggunakan 2 keran air yang terhubung dengan selang. Kali ini Pak Haji masih yang melakukannya dibantu Supri. Sekujur tubuh Anggun tak hanya melar karena terlalu lama berendam, tapi juga dihiasi banyak luka bekas digigiti atau terpatil lele. Walah Enggun, kamu segendut gini, bengkak menui kasur, pantas suamimu beringasan cari mangsa. Wong saya saja yang sudah tua enggak selera. Asli, punya saya enggak tergoda walau lihat kamu segemau ini. Malahan nakutin gitu, ucap Pak Haji, jujur sejujurnya. Supri hanya menunduk dalam menahan kegelisahannya. Sebab normalnya, apa yang baru saja Pak Haji keluhkan memang apa yang ia rasakan. Abis ini kalian langsung ke sawah. Karena kalau kalian pengen dapat uang, kalian wajib kerja, tegas Pak Haji. Memangnya mata Pak Haji picek, enggak bisa lihat, saya saja sakit begini dan itu gara Pak Haji, kesal Anggun. Enggak usah manja karena kamu bukan ratu atau malah orang penting. Mau, saya cegurin lagi sampai lebaran haji, sergah Pak Haji benar marah dan langsung membuat sekelas Anggun menunduk dalam tanpa kembali melakukan protes. Tubuh saya banyak yang kena patil lele, loh, Pak. Kalau dibiarkan saya bisa kena tetanus, kali ini Anggun benar memohon. Pak Haji menghela napas dalam sambil menatap tak habis pikir Anggun, berobat kan perlu biaya. Memangnya kamu punya? Enggak, kan, ya makanya kerja dulu karena alasan orang punya uang ya memang kerja. Bukan malah pala sana, pala sini, kesalnya. Bersambung dulu ya teman-teman.